Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Putri Tanadira. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Ibu Emilia Embunsari, SOS ME. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 yang berjudul Konsep dan Dasar Sistem Keuangan Islam dan Karakteristik Sistem Finansial Islam. Sistem keuangan Islam adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mengatur aktivitas keuangan dan perbankan dengan mengacu pada hukum Islam yang melarang praktik riba, gharar, dan masyir. Tujuan utama sistem keuangan Islam yaitu menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan ekonomi dengan mengedepankan prinsip bagi hasil, transparansi, dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, konsep dasar sistem keuangan Islam. Yang pertama itu berlandaskan syariah Islam. Sistem keuangan Islam beroperasi berdasarkan hukum Islam yang mengatur semua aspek transaksi keuangan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua itu larangan riba. Sistem ini melarang praktik riba, yaitu pengambilan bunga dalam transaksi keuangan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Yang ketiga ada larangan gharar. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang untuk menghindari risiko yang tidak adil bagi salah satu pihak. Yang keempat itu ada larangan maisir. Sistem keuangan Islam menolak segala bentuk perjudian dan spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, prinsip bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dalam usaha dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha sehingga risiko ditanggung bersama. Lalu yang keenam, ada keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang terakhir, ada transaksi halal dan transparan. Semua transaksi harus jelas, halal, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Maisar. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan di bagian instrumen keuangan Islam. Instrumen keuangan Islam adalah produk atau alat keuangan yang dirancang dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama yang melarang riba atau bunga, ghar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau spekulasi atau dengan perjudian. Tujuan utama dari instrumen ini adalah untuk menciptakan keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan secara sosial. Adapun beberapa jenis utama instrumen keuangan Islam. Yang pertama, instrumen pembiayaan. Dalam instrumen pembiayaan terkait dengan murabahah, jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati, bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga plus margin keuntungan. Ada juga ijarah, akad sewa menyewa, mirip leasing dalam konvensional namun tanpa unsur bunga. Mudharabah, kerjasama usaha antar pemilik modal, sabihul ma'al, dan pengelola mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah, kerjasama usaha di mana kedua pihak memberi modal dan ikut serta dalam manajemen. Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan. Adapun istinah, akad pemesanan barang atau proyek manufaktur biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi. Ada juga salam, pembelian barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari, umumnya digunakan untuk produk pertanian. Yang kedua, ada instrumen pasar modal syariah. Ada bagiannya suku. Suku itu surat berharga syariah yang setara dengan obligasi namun tanpa bunga, menghasilkan imbalan hasil dari aset real yang dibiayai oleh sewa atau proyek. Ada pula saham syariah, saham perusahaan yang kegiatan bisnis keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga yang ketiga, dia reksadana syariah, produk investasi koleksi yang menginvestasikan dana ke instrumen yang halal dan bebas dari riba. Ada di bagian yang ketiga, itu instrumen perbankan syariah. Di dalamnya ada giro wadiah atau simpan tanpa bunga, di mana bank bertindak sebagai penitip yang bisa menggunakan dana tersebut, namun wajib mengembalikannya saat diminta. Ada juga tabungan mudharabah, tabungan dengan akad
tabungan dengan akad mudharabah, bank mengelola dana dan membagi hasil usaha dengan nasabah. Ada juga yang ketiga, di bagian ini, deposito mudharabah. Sebagai tabungan mudharabah, namun memiliki jangka waktu tertentu. Ada di bagian yang keempat, instrumen derivatif syariah atau sering disebut terbatas dan berbasis real. Instrumen derivatif seperti opsi futur umumnya dilarang dalam Islam karena mengandung unsur gahar dan spekulasi, namun beberapa bentuk kontrak lindung nilai atau hedging berbasis komoditas atau aset real sedangkan dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Baik, itu sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan karakteristik finansial Islam. 1. Berbasis pada prinsip syariah yang mengatur seluruh aktivitas keuangan. 2. Menolak praktik riba dan spekulasi yang merugikan. 3. Menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. 4. Mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. 5. Mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. 6. Mendorong pembiayaan produktif dan investasi nyata yang bermanfaat. Manfaat sistem keuangan Islami. 1. Mendorong keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan. 2. Mengurangi kesenjangan sosial melalui pembagian risiko dan keuntungan. 3. Meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menghindari spekulasi berlebihan. 4. Mendorong investasi produktif yang nyata dan bermanfaat. 5. Memperkuat etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya pada bagian tantangan sistem keuangan Islam. 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produksi syariah. Yang kedua, regulasi dan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Yang ketiga, keterbatasan produk dan inovasi dibandingkan sistem konvensional. Yang keempat, persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang sudah mapan. Kesimpulan dari presentasi kami, sistem keuangan Islami adalah sistem yang berlandaskan prinsip syariah yang menolak riba dan spekulasi. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dengan karakteristik uniknya, sistem ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.